Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai potensi peserta didik. Nah, di dalamnya ada definisi potensi peserta didik, mengapa potensi peserta didik harus dikembangkan, bagaimana peran guru dalam mengembangkan potensi peserta didik, teori-teori pendukung dalam potensi peserta didik, sumber rujukan, dan informasi lebih lanjut. Kita lihat yang pertama, yaitu definisi potensi peserta didik. Pada dasarnya, setiap peserta didik memiliki potensi diri dan kemampuan yang berbeda. Setiap peserta didik adalah pribadi yang unik. Setiap peserta didik memiliki kecenderungan berbeda dalam tingkatan usia. Dan setiap peserta didik memiliki kemauan dan semangat atau dorongan dari diri sendiri yang berbeda. Jadi, potensi peserta didik adalah kemampuan dasar yang dimiliki seseorang yang ada dalam diri dan dapat dikembangkan dengan latihan dan sarana yang memadai, terutama bagi peserta didik. Selanjutnya, ada mengapa potensi peserta didik harus dikembangkan. Potensi peserta didik dapat dikembangkan sejak dini, karena kesuksesan terbentuk karena adanya potensi-potensi yang ada dalam diri seseorang. Potensi tersebut sudah terbentuk dalam diri peserta didik. Dengan mengembangkan potensi, dapat menjadikan seseorang meraih kesuksesan dan akan menghasilkan karya-karya yang berkualitas. Selanjutnya ada bagaimana peran guru dalam mengembangkan potensi peserta didik. Nah, di sini terbagi dua. Yang pertama, cara mengetahui potensi diri, yaitu mengenali siapa diri Anda, mengenali kesukaan dan kebiasaan serta kebisaan diri, mencoba hal baru sampai akhir kemampuan, cari tahu kelebihan dan kekurangan diri, minta masukan dan saran orang lain tentang Anda, kemudian pelajari dan pahami makna atau maksudnya. Yang kedua, peran guru dalam mengembangkan potensi peserta didik. Yang pertama, mengenali potensi peserta didik dengan melakukan pendekatan dari cara belajar. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan diri siswa. Yang ketiga, memberikan dukungan dan dorongan kepada siswa. Yang keempat, jangan meremehkan kemampuan siswa. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan sesuai dengan pemahaman siswa. Yang keenam, berikan penghargaan dan penghormatan kepada setiap cita-cita atau keinginan dan apapun yang telah dilakukan siswa dan itu dianggap baik. Ketujuh, jalin hubungan yang kondusif atau nyaman dan aman. Yang terakhir, mengajarkan agar siswa memiliki komitmen dan keyakinan akan kemampuan apa yang dia miliki. Selanjutnya ada teori-teori pendukung dalam potensi peserta didik. Yang pertama, menurut Piaget, sejak lahir, peserta didik mengalami tahap-tahap perkembangan kognitif. Setiap tahapan perkembangan kognitif tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, berikut ada tahap-tahap perkembangan peserta didik. Yang pertama, perkembangan kemampuan peserta didik usia sampai 5 tahun atau TK. Yang kedua, perkembangan kemampuan peserta didik usia 6 sampai 12 tahun atau SD. Yang ketiga, perkembangan kemampuan peserta didik usia 13 sampai 15 tahun atau SLTP. Yang kedua, menurut Howard Gardner menegaskan bahwa skala kecerdasan yang selama ini dipakai ternyata memiliki banyak keterbatasan sehingga kurang dapat meramalkan kinerja yang sukses untuk masa depan seseorang. Menurut Gardner, kecerdasan seseorang meliputi unsur-unsur 1. Kecerdasan matematika logika. 2. Kecerdasan bahasa. 3. Kecerdasan musikal. 4. Kecerdasan visual spasial.
5. Kecerdasan kinestetik. 6. Kecerdasan interpersonal. 7. Kecerdasan intrapersonal. Dan 8. Kecerdasan naturalis. Yang ketiga, menurut Goleman, faktor emosi ini sangat penting dan memberikan suatu warna yang kaya dalam kecerdasan antar pribadi ini. Ada 5 wilayah kecerdasan pribadi dalam bentuk kecerdasan emosional. 5 wilayah tersebut yaitu: 1. Kemampuan mengenali emosi diri. 2. Kemampuan mengelola emosi. 3. Kemampuan memotivasi diri. 4. Kemampuan mengenali emosi orang lain. Dan 5. Kemampuan membina hubungan. Nah, dari semua materi yang didapatkan, ini bersumber kepada sumber rujukan. Sumber rujukan ini ada yang didapat dari buku dan ada yang didapat dari internet. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.